Shalom adik-adik KAA, selamat pagi. Selamat bertemu dengan Kak Lili kembali di acara Sekolah Minggu Kia Kega. Adik-adik sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan? Sudah ya? Ayo adik-adik kita siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang manis, tenangkan hati adik-adik. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau sudah bangunkan kami pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Berikan kami roh yang menyembah. Berikan kami roh yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah segala puji hormat kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan Betapa Hatiku ya. Jadi siap ya. Betapa hatiku, thank you Jesus, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Katakan sekali lagi, pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh Lord, pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Seumur hidupku. Bapa, meskipun umur kami masih kecil, tapi kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Kak Lili mau undang adik-adik, kita mau nyanyikan bersama Sungai Sukacitamu. Kak Lili mau hari ini kita dipenuhi oleh sukacita bersama dari Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
menari, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yes, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kemuliaannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara, angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Allah kita dahsyat, Allah kita besar. Dia akan memberikan sukacita di dalam hidup kita. Adik-adik, siapkan hati kita, teduhkan hati kita. Teduhkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersama-sama. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami.
Biarlah Engkau yang selalu menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Ajari kami mengenal isi hati-Mu. Ajari kami berubah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Lili akan bercerita tentang keluarga Yusuf tinggal di Mesir. Adik-adik masih ingat nggak? Kenapa kok Yusuf dan keluarganya berpisah? Adik-adik tahu? Masih ingat? Benar. Kakak-kakak Yusuf waktu itu karena iri hati, karena jealous, dia berusaha menjual Yusuf. Mereka membuat Yusuf berpisah dengan mereka. Yusuf tinggal di Mesir, Yusuf mengalami masalah kesusahan, dia dipenjara, dia mengalami banyak halangan di Mesir. Tapi karena Tuhan mengasihi dia, Tuhan menjaga dia. Akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Raja Firaun. Lalu apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Suatu hari terjadi kelaparan yang panjang. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu? Lalu kakak-kakak Yusuf datang untuk membeli gandum. Di sanalah Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Setelah bertemu dengan kakak-kakaknya, apa yang terjadi? Hati Yusuf rindu. Dia rindu untuk berkumpul bersama kakak-kakaknya kembali. Dia tidak kepingin kakak-kakaknya pulang ke Kanaan dan dia masih di Mesir. Kak Lili percaya kalau adik-adik misalnya dikasih kesempatan nih, adik-adik boleh jalan-jalan ke Bali. Tapi adik-adik cuma boleh seorang diri di Bali. Adik-adik mau nggak? Adik-adik lebih pilih tinggal bersama papa, mama, dan kakak-kakak kalian, atau kalian hanya pergi seorang diri? Gak enak. Gak enak. Dia kepingin, sama seperti Yusuf. Dia kepingin kembali berkumpul bersama papanya, bersama kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Kok bisa ya? Kenapa ya? Kan kakak-kakaknya jahat ya. Adik-adik coba pikir. Kalau adik-adik pernah disakiti, adik-adik masih mau nggak berteman dengan orang itu kembali? Atau baik dengan orang itu kembali? Mungkin kita pikir-pikir, benar? Tapi hati Yusuf itu baik. Dia punya kasih. Dia mengampuni kakak-kakaknya. Dia minta apa? Papanya ikut juga pergi ke Mesir. Bukan hanya papanya loh. Ya, papanya sayang. Yusuf juga bisa sayang. Tapi kakak-kakaknya loh. Kakak-kakaknya juga disuruh semuanya. Ayo kak, semuanya. Kalian pindah ke Mesir. Kalian tinggal di tanah yang terbaik di Mesir. Di tanah Goshen. Adik-adik, apa yang bisa membuat Yusuf begitu mengasihi kakak-kakaknya, mengampuni kakak-kakaknya? Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. L-O-V-E. Love. Hanya itu. Kasih yang daripada Tuhan. Yang bisa membuat kita mengampuni. Dan merangkul kembali orang-orang yang menyakiti kita. Mungkin adik-adik mengalami saat-saat ini. Kadang selama ini adik dimarah-marahin papa mama terus. Dikata-katai yang menyakitkan. Hati ini sakit banget. Kecewa banget. Marah banget. Tapi Kak Lili mau ingatkan. Mengampuni. Satu-satunya jalan yang membuat ada damai sejahtera di hati ini. Mengampuni. Dengan mengampuni, adik-adik bisa mengasihi papa mama kalian kembali.
mengasihi saudara-saudara kalian kembali. Gak gampang Kak Lili, benar gak gampang. Kalau gampang, Kak Lili gak akan suruh adik-adik. Adik-adik sudah bisa lakukan. Benar gak? Benar. Kak Lili aja juga masih belajar. Kita harus belajar terus mengasihi dan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah mati di kayu salib mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan menganugerahkan kasih yang besar kepada kita. Kepada Kak Lili, juga kepada adik-adik. Yuk, mulai dari sekarang. Mulai dari hari ini. Kita belajar komitmen untuk mengasihi mereka. Dengan mengasihi mereka, ada sukacita. Seperti yang Yusuf alami. Begitu dia mengampuni, begitu dia bisa menerima kakak-kakaknya dan papanya, apa yang dia alami? Sukacita. Mereka mengalami sukacita di tanah Goshen. Kak Lili juga mau adik-adik mengalami sukacita itu. Adik-adik mau? Mau adik-adik? Ayo, jangan ditunda-tunda lagi. Sekarang waktunya. Ya, nanti Kak Lili akan berdoa buat kalian. Sebelum Kak Lili tutup di dalam doa, Kak Lili cuma mau mengingatkan adik-adik untuk tetap baca firman Tuhan. Hari ini cerita tentang keluarga Yusuf pindah ke Mesir itu ada di Kejadian ya, di Perjanjian Lama. Kejadian 45. Kalau adik-adik yang masih belum bisa buka Alkitabnya, minta tolong papa mama atau kakak-kakak kalian. Kejadian 45 ayat 16 sampai Kejadian 46 ayat 34. Oke, Kak Lili ulang sekali lagi ya. Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai Kejadian 46 ayat 34. Oke, dibaca ya adik-adik ya. Harus tetap rajin baca firman Tuhan. Meskipun nggak ada kakak-kakak kelas yang memimpin, adik-adik bisa baca firman Tuhan setiap hari. Ingat, firman Tuhan ini juga memberi kekuatan kepada kita. Menerangi setiap langkah kita. Ya? Oke, Kak Lili akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Pengampunan yang selalu Engkau berikan di dalam setiap hidup kami. Kami mohon Tuhan, ajari kami untuk juga bisa mengampuni dan mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Baik itu papa mama kami, ataupun kakak-kakak kami, adik-adik kami, ataupun keluarga-keluarga kami yang lain. Tuhan Yesus, kalau ada kekecewaan, ada amarah di hati ini, saat ini Tuhan kami mau bawa kekecewaan kami, amarah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau ampuni. Adik-adik boleh sebutkan nama orang-orang yang adik-adik mau ampuni. Kami mau ampuni mereka Tuhan. Dan kami minta Engkau yang memberi kami kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, tuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup di dalam sukacita-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk papa mama kami. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk sekolah kami. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati kami. Berkati keluarga kami. Berkati guru-guru kami. Berkati pemerintahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa
Harus makan yang sehat, makan yang cukup, minum air, cuci tangan, pakai masker, hidup sehat selalu. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus berkati.